dijudge, ya, disalah-salahin, kemudian berujung pada nasihat, berujung pada marah-marah, gitu ya. Pada gurunya mereka ternyata lebih nyaman, ya. Ini peringatan bagi kita semua juga, ya. Artinya kita akan hidup, ya, insya Allah mungkin 5, 10 tahun, 15 tahun lagi seperti apa dunia ini kita tidak tahu. Tapi tantangan bagi perkembangan anak yang jelas semakin berat untuk mereka tumbuh menjadi insan kamil, ya. Jadi perkembangan IQ, EQ, SQ yang pernah kita bahas itu menjadi tanggung jawab bersama orang tua dan guru. Namun tanggung jawab yang melekat adalah pada orang tua, ya. Ketika anak sudah lebih terbuka pada orang lain, ya, dibandingkan pada orang tuanya sendiri, maka ini adalah early warning, ya, peringatan dini bagi orang tua untuk merubah sikap-sikapnya, ya, menjadi lebih bersahabat, lebih mendengarkan dan lain-lain, ya, sehingga mereka bisa menjadi pihak yang pertama mendengarkan segala keluhan, apa yang dibutuhkan anak dan lain-lain. Maka kalau dalam Islam peran orang tua bagi murabi, mu'alim dan mu'adib, ya. Murabi, pendidik yang membersamai tumbuh kembangnya fitrah, ya, membersamai tumbuh kembangnya benih-benih fitrah anak yang 8 tadi, ya. Lalu mu'alim, ya, yang mengajarkan ilmu pengetahuan, yang ini berbagi dengan gurunya, ya, karena orang tua tidak hafal semua ilmu, ya, biologi, fisika dan lain-lain, sebagian serahkan pada gurunya atau ustaznya di sekolah. Lalu sebagai muadib yang mengajarkan adab, mengajarkan etika, moral dan lain-lain, ya, sehingga anak ke sekolah, ya, sudah disiapkan sedemikian rupa, fitrahnya berkembang, fitrah belajarnya berkembang. Mereka di sekolah sudah siap menerima ilmu, sudah siap belajar, bukan siap merundung temannya, bukan siap mengejek temannya, gitu ya. Tapi siap belajar, menghormati guru dan menghargai teman-temannya. Nah, ini disiapkan dari rumah. Jadi artinya apa? Tadi panduan dari Western psychologist ini dibersamai, ya, dengan ajaran Islam, sehingga lengkap anak menjadi insan kamil. Lalu pendekatan emosi pada Western psychologist itu lebih banyak pada kesejahteraan pribadi, ketenangan, mindfulness, ya, hidup tenang dengan emosi yang tenang, ya. Namun, ya, dalam Islam ketenangan, ya, baru bisa didapatkan secara sempurna, ya, ketika kita berzikir atau ketika mengingat Allah, ya, atau ketika membaca Quran, gitu ya. Baru ketenangannya sempurna, ya. Ya, beberapa orang keluar malam mencari ketenangan. Ngapain? Saya mencari ketenangan, malah keluar, ya, ngopi-ngopi sampai malam dan lain-lain, ya. Sementara ketenangan dalam Islam itu hanya didapatkan ketika mengingat Allah, ketika berzikir kepada Allah, ketika beribadah, ketika baca Quran dan lain-lain. Inilah ketenangan yang sejati, gitu ya. Dalam Quran kita membaca, ya, berbagai ayat yang mengingatkan tentang kehidupan di masa depan, kehidupan di akhir-akhir dan lain-lain, yang itu memberikan, ya, pengaruh kepada batin kita, pada sisi afektif manusia. Jadi keseimbangan antara ruhaninya, akalnya, kemudian kolbu dan juga nafsnya. Maka ini yang memberikan ketenangan yang sempurna. Selanjutnya, nah, konsep kebebasan. Ya, ini mungkin pertanyaan Pak Zulfi pada waktu yang lalu. Ketika Western psychologist, anak betul-betul diberikan kebebasan seutuhnya, ya. Namun dalam Islam kebebasan itu dipandu dalam koridor syariat, ya. Tidak bisa bebas-bebasnya, ya. Ada tanggung jawab moral. Lalu kebebasan diberikan kepada anak agar mereka mudah menemukan siapa dirinya, ya, dan menemukan tujuan penciptaannya, ya. Lalu kebebasan juga diberikan, ya, untuk anak membangun dirinya sesuai dengan fitrah bakatnya demi kemaslahatan yang paling besar. Jadi ketika anak sudah menemukan dirinya,
tujuan penciptaannya, terbimbing dengan baik, ya, bersama-sama orang tua menghayati wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Kemudian khairun nas anfa'uhum linnas, baik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya, maka anak akan tumbuh kembang terbersamai dengan baik, ya. Menjadi manusia yang paling ingin menyebarkan manfaat bagi manusia yang lainnya, dan paling ingin nomor satu beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini berat, ya, butuh perjalanan panjang menuju sini. Dan sumber nilai dari Western Psychologist itu relatif, ya, bisa berubah-ubah, ya. Kemudian berdasarkan budaya ataupun norma-norma sosial, mana yang baik, mana kategori baik, kategori buruk, ini relatif bergantung pada norma-norma sosial, ya. Oh, kalau ngantri itu baik, nggak selonongboy, nggak rebut-rebutan, ya, tertib, disiplin, ngantri, kalau ada apa-apa itu baik. Nah, itu masih berdasar norma sosial saja, ya. Namun, tentunya dalam psikologi Islam itu norma-norma itu absolut berdasarkan wahyu dan ajaran Islam, ya. Jadi artinya mana yang baik dan buruk itu jelas, ya, jelas dibedakan. Nah, oleh karena itu, kita akan melanjutkan kajian panjang kita 10 pilar pendidikan anak, ya, yang kita baru membaca yang pertama kemarin, ya, bahwa anak atau jabang bayi atau bahkan sebelum menjadi jabang bayi, sebelum bahkan orang tuanya menikah, itu sudah punya hak, ya. Jadi anak itu punya hak untuk dididik oleh orang tuanya secara baik, itu hak anak, ya. Jadi bahkan sebelum sang ayah bertemu dengan calon ibunya, itu anak sudah punya hak, ya. Setiap anak berhak menginginkan, ya, diasuh dalam keluarga yang baik, ya, ayah yang soleh, ya, ibu yang soleha, dan lain-lain. Maka pilar pertama adalah memilih istri yang soleha, ya. Ini yang mari kita bahas. Jadi orang tua dalam hal ini perlu menyiapkan anak-anaknya, menumbuhkan fitrah keayahannya bagi anak laki-laki, menumbuhkan fitrah kebundaannya bagi anak perempuan, ya. Sehingga anak yang laki-laki ini mampu memantaskan dirinya, kemudian meminang calon istri soleha, ya, yang sekufu, kira-kira begitu, ya, yang hampir sama lah, gitu, ya, kira-kira hampir sama dalam level pemahaman agamanya, ya, perekonomiannya mungkin, dan lain-lain, ya. Artinya memiliki hal yang menyatukan, ya. Jadi seorang calon ayah itu memahami hak anaknya, bahwa anaknya kelak kalau lahir dia berhak mendapatkan pengasuhan yang baik dari ibu yang soleha. Nah ini dia, ya. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyampaikan pada kita bahwa wanita itu dinikahi karena 4 hal: karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung, ya. Maka seorang anak laki-laki akan mampu, ya, akan punya kesadaran yang baik untuk memilih perempuan berdasarkan agamanya ketika yang bersangkutan juga sudah terdidik dengan baik, ya. Maka dia akan paham, ya, bahwa pernikahan ini adalah sesuatu yang panjang, ya, mengarungi bahtera rumah tangga bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun ke depan. Maka yang perlu dipertimbangkan adalah memiliki pasangan yang soleh, dan dia akan juga memahami bahwa dirinya mungkin akan bekerja, akan banyak di luar rumah, ya, mungkin pulang sore, mungkin pulang malam mencari rezeki buat keluarganya. Maka anak di rumah bersama ibunya, gitu, ya, anak di rumah bersama ibunya. Maka sang calon suami ini sudah memikirkan, ya, bahwa dia perlu memilih calon istri yang soleha. Nah ini Islam ternyata mengajarkan sejauh itu, ya, untuk membangun fondasi keluarga yang baik di kemudian hari.